Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya di hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita semua kembali menyadari dan benar-benar merasakannya betapa Allah Subhanahu wa taala begitu banyak melimpahkan kasih sayangnya, nikmat dan karunia-Nya kepada kita selaku hamba-hambanya. Maka pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita bersyukur, maka syukur kita juga kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum bahwa siang itu suasana benar-benar hening terjadi di sekitar Bukit Uhud. Ada 2 kali Abu Sufyan berseru kepada para sahabat, di mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya yang tercinta sedang terkepung di Bukit Uhud. Maka 2 kali seruan Abu Sufyan yang menanyakan, afikum Muhammad, afikum Ibnu Abi Kuhafah. Namun tidak ada jawaban dari para sahabat. Yang terdengar hanyalah hembusan angin di sekitar Bukit Uhud. Yang ada hanyalah burung-burung pemakan bangkai yang mulai berdatangan dengan banyaknya korban yang berjatuhan pada perang tersebut. Namun ketika Abu Sufyan untuk ketiga kalinya berseru dan menanyakan, afikum Umar bin Al-Khattab, maka sahabat Umar tidak lagi mampu menahan dirinya untuk kemudian membalas dengan teriakan yang lebih lantang, Ya adu Allah,
innal ladzina dzakartahum ahya'a wa qad abqallahu ma yasu'uk. Ketahuilah wahai musuh-musuh Allah, sesungguhnya nama-nama yang kalian sebutkan itu semua masih hidup. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan keburukan, kejelekan kepada kalian semua wahai musuh-musuh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perseteruan ini terus berlanjut. Yang awalnya dimulai dengan perang fisik, untuk kemudian ketika para sahabat dalam kondisi dikejar, itu pun kemudian tetap bertahan, sebab di sana ada perang yang lain. Maka orang-orang musyrikin kemudian lanjut dan berkata, U'lu Hubal, lanal uzza wala uzza lakum. Kata mereka, dan tentu saja dalam sangkaan mereka yang batil, mereka mengatakan, tinggilah Tuhan Hubal, tinggilah Tuhan Uzza, dan tidak ada Tuhan Uzza bagi kalian. Maka para sahabat atas arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, Allahu maulana wala maula lakum. Ada Allah sebagai pelindung kami, dan tidak ada pelindung bagi kalian wahai orang-orang musyrik. Abu Sufyan masih terus mencecar untuk kemudian mengklaim bahwa perang Uhud adalah milik mereka. Perang Uhud adalah kemenangan bagi orang-orang musyrikin. Yaumun biyaumi badrin wal harbu sijal. Kata mereka, hari dibalas dengan hari. Kalian punya Badar, tetapi kamilah yang menguasai Uhud. Al harbu sijal. Seperti itulah peperangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kalimat pamungkas yang hendaknya sama-sama kita cermati dalam dialog yang terjadi sesaat setelah perang Uhud ini. Bagaimana Umar dengan keyakinannya, bagaimana Umar dengan keimanannya kemudian menjawab apa yang diinginkan atau apa yang ditanyakan, yang dinyatakan oleh mereka. Umar radhiyallahu ta'ala an kemudian mengatakan, la sawa qatlana fil jannah wa qatlakum finnar. Tidaklah sama, kata Umar ibn al-Khattab, bahwa orang-orang yang terbunuh di antara kami akan menempati surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang korban, sedang mereka yang terbunuh di antara kalian, kalau bukan karena keimanan, maka itu berarti tempatnya di neraka kelak.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pelajaran besar yang ingin disampaikan oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ketika mengisahkan apa yang terjadi pada perang Uhud tersebut, untuk memberikan keyakinan kepada kita semua, untuk menyadarkan orang-orang beriman bahwa sesungguhnya ketika seseorang berangkat dengan orientasi keimanannya, maka yang ia dapatkan adalah kebahagiaan, yang ia dapatkan adalah keselamatan, dan senantiasa ia berada di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apapun yang dilakukan oleh manusia, bahkan sekiranya itu kemudian mendapatkan pujian dari seluruh manusia di bawah kolong langit ini, ketika itu tidak bergerak atas dasar keimanan, ketika ia tidak terhubung dengan jalur keimanannya, maka sungguh mungkin ia akan mendapatkan pujian di dunia, mungkin ia akan mendapatkan sanjungan dari manusia. Ada begitu banyak orang yang bertepuk tangan atasnya, tetapi pada masanya ia akan mendapati seluruh amalannya adalah sia-sia belaka. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara amalan perbuatan manusia ada yang kemudian itu hanya beterbangan, tidak ada yang tersisa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari mendatang, untuk kesekian kalinya kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Ada begitu banyak dalil-dalil yang telah diajarkan oleh guru-guru kita tentang pentingnya bulan Ramadan, tentang seperti apa kemuliaan bulan yang di dalamnya orang-orang kemudian berlomba untuk melaksanakan kebaikan. Namun sesungguhnya di balik itu semua ada satu hal yang harus selalu kita hadirkan untuk menjadi renungan kita sebelum nantinya kita memasuki bulan Ramadan, adalah apa yang menjadi sebab kebahagiaan kita saat berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebab nyatanya, dan seperti itulah yang kita lihat bersama jamaah sekalian, bahwa sekian banyak manusia bergembira dengan bulan Ramadan, tetapi ternyata ketika ditelisik lebih jauh, di antara mereka ada yang bergembira karena keimanannya, ada yang bergembira karena ingin segera melakukan amalan-amalan ibadah. Namun tidak sedikit kemudian di antara manusia juga bergembira, namun hanya karena urusan dunia. Mereka juga bahagia, namun yang ia bayangkan bukan seperti apa ia akan berlomba beribadah bersama saudara-saudaranya yang lain,
tetapi yang ia bayangkan adalah urusan-urusan dunia, yang itu juga menyertai daripada datangnya bulan suci Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum, innahu huwas shawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi habbaba ilaina al-imana wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tahu bahwa kehidupan di dunia ini butuh dengan perjuangan. Sebagaimana semua manusia juga telah menyadari bahwa perjuangan itu akan selalu beriring dengan pengorbanan yang diminta dari perjuangan tersebut. Tetapi yang membedakan kemudian jamaah sekalian adalah, lalu untuk apa ia berjuang? Untuk apa ia hidup? Apa tujuan daripada kehidupannya? Maka itulah yang akan membedakan proses yang dijalani sekaligus akhir daripada perjalanan tersebut. Sebagaimana yang telah dikisahkan di atas, bahwa ada orang-orang yang berani dan mau terbunuh untuk keimanannya, maka ia akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang berjalan di atas keburukan juga akan senantiasa berjuang dan berkorban dengan apa yang diyakininya. Maka inilah Ramadan jamaah sekalian. Pelajarannya bukan pada berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan, bukan sebanyak apa kita berjumpa dengannya, tetapi seperti apa manfaat yang telah kita dapatkan daripada bulan Ramadan. Sebagaimana ada saatnya untuk kemudian kita juga merenung, lalu apa yang telah kita berikan kepada bulan Ramadan, sebagaimana yang sering kita sangkakan bahwa ia adalah bulan yang kita nanti, ia adalah bulan yang kita rindukan, ia adalah bulan yang jauh-jauh hari kita semua telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah mentakdirkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, lalu apa yang akan kita lakukan? Lalu apa yang akan kita kerjakan? Sebagaimana kita dulu pernah bersemangat, pernah meratapkan, pernah meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir daripada khutbah ini kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita inginkan berupa kebaikan itu benar-benar mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Oke, Mas.